empat. Cuma nanti begitu bangkit dalam kubur menuju mahsyar, nah berbeda nasib orang kafir dengan orang beriman. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Hadirin, Al-Quran menjelaskan ketika seseorang wafat maka ada dua dokumen yang menyertai perjalanannya. Dokumen pertama, dokumen yang dibawa oleh orang yang wafat itu untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dokumen yang kedua, dokumen yang ditinggal untuk orang yang hidup, supaya dilanjutkan, diteruskan, dijadikan inspirasi, model untuk melanjutkan agama, pengamalan agama dan peradaban. Penjelasan ini disebutkan pada surat Yasin ayat 12. Mari kita sama-sama baca dan terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kamilah, nuhyil mauta, kami yang menghidupkan orang yang mati. Tahapan hidup manusia itu ada 4. Pertama, manusia dalam keadaan mati, dalam keadaan tidak ada ketika Allah belum menciptakannya. Keadaan kedua, manusia hidup. Ini kehidupan pertama, sejak Allah meniupkan ruh ke dalam janin sampai lahir, sampai sekarang kita hidup. Ini kehidupan pertama. Kita akan menghadapi kematian kedua, yaitu saat ruh keluar dari tubuh kita. Saat itu kita segera hidup lagi, tapi tanpa jasad, tanpa tubuh. Kehidupannya di alam barzah atau alam kubur. Kaidah ini berlaku untuk semua orang. Orang kafir mengalami 4, orang beriman 4. Cuma nanti begitu bangkit dalam kubur menuju mahsyar, nah berbeda nasib orang kafir dengan orang beriman. Bukan hanya orang kafir, orang musyrik. Jadi mati dalam keadaan kekufuran, mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan munafik, mati dengan ya 3 itu. Nah, apa yang akan dialami? Kalau orang yang beriman akan menghadapi kehidupan yang sempurna, yaitu yang disebut dengan al-hayawan, kehidupan yang sempurna di surga. Dapatkan ampunan, dapatkan kenikmatan, dapatkan keridhaan, ditempatkan di tempat yang penuh kenikmatan, dikasih bonus
berjumpa dengan Allah dan melihat Allah. Tapi orang kafir tidak mengalami itu. Al-Quran menyebutkannya la yamutu fiha wala yahya, tidak mati tidak hidup. La yamut, tidak mati, wala yahya, tapi tidak hidup, karena seluruh hari-harinya dalam penderitaan yang dahsyat. Tuh. Ini dokumen yang dibawa. Nah, sekarang dokumen yang ditinggalkan. Dokumen kedua wa asarum, dan kami mencatat wa naktubu, dan kami mencatat maqaddamu, apa yang mereka bawa. Itu dokumen yang ini perpindahan disertai dengan dokumen. Tapi ada dokumen yang ditinggalkan. Mari kita singkat menjelaskan dokumen yang ditinggalkan. Tentu ada meninggalkan kebaikan, meninggalkan keburukan. Apa yang maksudnya? Bedanya dengan yang dokumen yang dibawa gimana? Dokumen yang ditinggalkan itu yaitu berupa sesuatu yang ada yang membekas. Misalnya bangun masjid. Sepanjang masjid itu berdiri, bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Ini dokumen yang ditinggalkan. Ditinggalkannya berupa fisik masjid, berupa jalan, jembatan, rumah sakit, atau infrastruktur yang lain. Itu fisik. Bisa juga bukan fisik, itu gagasan. Mengajak orang untuk sholat berjamaah, lalu dilaksanakan, lalu dalam berjamaah ada kajian. Nah, ini kan diwujudkan. Begitu meninggal, ini tradisinya diteruskan. Nah, dokumen ini mengalir, ini tetap hidup. Maksudnya apa tetap hidup? Orangnya secara biologis sudah meninggal, tetapi ide, gagasan, inovasi, temuannya terus hidup. Makanya usianya panjang secara rohani. Apa dampaknya? Orang yang pergi ke dalam kubur itu tetap masih bisa mendapatkan kebaikan dari yang ditinggalkannya. Oleh sebab itu kita tidak boleh egois, hanya zikir, hanya sholat, hanya doa, hanya baca Quran. Itu dokumen yang dibawa pergi. Coba ciptakan anak yang cerdas, didik anak yang baik, dirikan masjid. Di masjid ada kegiatan, kita meninggal dilanjutkan. Itu dokumennya mengalir. Nah, dokumen yang mengalir itu bisa disebut amal jariah. Amal itu perbuatan, jariah itu mengalir. Apanya mengalir? Pahalanya, kebaikannya. Mendidik anak. Kita meninggal, anak kita terdidik dengan baik. Itu dokumen yang ditinggalkan. Tuh, amal sosial. Luar biasa. Nah, kalau itu imbang, maka orang ini beruntung, karena kebaikannya dari dua sisi. Tapi kalau hanya yang di bawah, nah ini sayang. Apalagi yang ditinggalkan keburukan, mengalir aja terus dosa. Hati-hati, kitanya sudah meninggal, perbuatan kita mengalir. Kenapa? Perbuatan inovasi menciptakan perjudian, dilanjutkan oleh berikutnya, yang mengalir dosa terus, rugi banget. Nah, ini diperkuat oleh hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang merintis perbuatan yang baik, falahu ajruha, dia langsung memetik. Nah, ini dibawa pergi. Tapi wa ajru man amila biha, dia juga mendapatkan upah, pahala dari setiap orang yang melanjutkan, laksanakan. Ini dokumen yang ditinggalkan. Demikian juga keburukan. Waman sanna sunnatan sayyi'ah, menciptakan inovasi tentang kejahatan, tentang dosa, tentang modus korupsi, lalu dilanjutkan. Sekali dia korupsi, tapi dosanya mengalir. Dosa orang-orang yang korupsi untuk dia, rugi banget. Karena itu kita harus pakai ilmu supaya kita buntu. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga
betul-betul kokoh dalam diri kita. Dua, keseimbangan yang harus kita lakukan. Dokumen yang dibawa pergi langsung, dokumen yang dibiarkan mengalir dilanjutkan oleh anak cucu kita setelah kita meninggal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat faqad fajal mustaghfirun faqad fajatta